Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Atas segala nikmatnya, atas segala karunia-Nya, kita masih diberi kesempatan untuk hidup bernafas sampai detik ini. Semoga nikmat karunia anugerah yang dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua bisa kita gunakan untuk berbuat ketaatan, bersyukur, menjalankan perintahnya dan menjadi segala apa yang dilarangnya. Selawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapat syafaatnya kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita hari ini, malam ini sudah di tanggal, kalau dalam kalender Masehi 26 Desember tahun 2023. Kalau kalender Hijriah kita di 14 Jumadil Akhir tahun 1445 Hijriah. Di penghujung tahun 2023. Bertepatan dengan itu, kita karena hidup di negara Indonesia berdampingan, ada agama-agama lain yang diakui di Indonesia. Kita tidak hidup sendirian sebagai orang muslim, tapi berdampingan, bertetangga, berinteraksi dengan orang-orang selain Islam. Kebetulan di akhir tahun itu, dan seperti sekarang ini, ada umat lain yang merayakan hari raya bagi mereka sesuai dengan keyakinan mereka. Lalu bagaimana sikap yang benar kita sebagai orang Islam ketika menyikapi kehidupan berdampingan dengan orang non-muslim? Sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala dalam syariat Islam, dalam banyak ayat di dalam Al-Qur'an, dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, bahwa agama kita mengakui dan menetapkan kebebasan beragama. Tidak ada paksaan dalam beragama. Dan ini banyak ayatnya yang kita bisa ambil dari Al-Qur'an. Dalam surat Al-Baqarah ayat 256, berarti ayat setelah ayat kursi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fid din, qad tabayyana rusdu minal ghayy. Tidak ada paksaan dalam beragama. Qad tabayyana rusdu minal ghayy, sudah jelas mana yang petunjuk dan mana yang sesat. Fama yakfur bit-taghut wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wusqa lang fisama laha. Barang siapa yang kafir terhadap taghut, semua sesembahan selain Allah. Kita umat Islam, kalau kita mengkafirkan semua sesembahan selain Allah, dan ini termasuk syarat dari ucapan syahadat kita. Di antara syaratnya kita mengkafirkan semua sesembahan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Wa yu'min billahi, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqad istamsaka bil urwatil wusqa lang fisama laha. Sungguh dia telah berpegang dengan tali yang sangat kuat, tidak akan
bisa lepas, tidak akan bisa putus. Wallahu sami'un alim, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar, Maha mengetahui. Dan Allah Subhanahu wa taala yang berkehendak bahwa Allah menciptakan hambanya ini bermacam-macam, baik suku, agama, bahasa. Maka kita kenal ada ayat yang bersifat universal, bersifat umum bagi seluruh umat manusia. Dalam ayat 13 dari surat Al-Hujurat, panggilannya adalah ya ayuhan nas, wahai manusia. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian min dzakari wa unsa, dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, Nabi Adam alaihissalam dan Hawa. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, kami jadikan kalian bersuku-suku, berbangsa-bangsa, supaya kalian saling mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah yang paling bertakwa. Innallaha alimun khabir, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, Maha mengabarkan. Berarti sudah takdir Allah, sudah sunatullah, kita hidup berdampingan dengan berbagai macam suku bangsa, dengan berbagai kepribadian, dengan berbagai bahasa yang berbeda-beda, dengan berbagai adat istiadat yang berbeda-beda. Bukan bangsa mana yang paling utama, bukan suku mana yang paling mulia, tapi yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Dan kalau Allah Subhanahu wa taala mengendaki bahwa semua umat ini, semua orang ini, semua manusia ini beriman, Allah pasti bisa. Dan ini banyak ayatnya. Dalam surat Yunus ayat 99, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau syaa rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'a." Kalau Allah berkehendak, niscaya semua manusia yang ada di muka bumi ini akan beriman semuanya. Enggak ada yang terkecuali. Kalau Allah berkehendak semuanya beriman. Afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Apakah kamu akan memaksa manusia, orang lain, sampai mereka mau beriman? Enggak ada paksaan. Karena ini sudah sunatullah. Allah menciptakan manusia sudah diberi sarana, ada akal pikirannya, ada mulut untuk bisa bicara, ada mata untuk bisa melihat, ada telinga untuk bisa mendengar. Manusia punya kehendak sendiri dan tidak bisa dipaksa. Jadi manapun tempatnya, tidak ada paksaan. Ayat seperti ini diulang lagi dalam surat Hud ayat 118. Walau syaa rabbuka la ja'alan nasa ummatan wahidah wala yazaluna mukhtalifin. Kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak, kalau Tuhanmu berkehendak, niscaya Dia akan jadikan semua umat manusia ini umat yang satu, beriman semua, taat semua. Tapi wala yazaluna mukhtalifin, manusia itu senantiasa berbeda-beda, tidak bisa dipaksakan. Nah, sedangkan ayat-ayat yang berkaitan dengan kebebasan beragama, tadi ayat 256 surat Al-Baqarah, ada lagi surat Al-Kahfi ayat 29, wa qulil haqqu mir rabbikum, katakanlah yang benar itu dari Tuhan kalian. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Barang siapa yang mau silahkan beriman, barang siapa yang mau silahkan kafir. Enggak ada paksaan, tapi tahu resikonya sendiri-sendiri. Inna a'tadna lidzalimina naran ahata bihim suradiquha. Kelak kami akan menyiapkan bagi orang-orang yang zalim neraka, api neraka yang meliputinya.
Wa iyastaghisu yughasu bima'in kalmuhli yashwil wujuh. Kalau mereka minta air kehausan dibakar di neraka, mereka diberi air yang sangat panas yang belum diminum sudah menghanguskan wajahnya. Bi'sas syarabu wa sa'at murtafaqa. Sungguh itu adalah seburuk-buruk minuman dan seburuk-buruk tempat tinggal di neraka jahanam. Tidak ada paksaan dalam agama. Bahkan surat yang kita hafal, surat Al-Kafir, akhir ayatnya lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Banyak sekali tentang ayat-ayat yang menerangkan tentang kebebasan beragama ini. Apa itu artinya kebebasan? Pertama, manusia bebas untuk berpikir secara bebas, karena dia punya otak, punya pikiran, punya akal sendiri. Gak bisa sama antara isi kepala satu orang dengan yang lain. Bebas untuk mengungkapkan pikirannya, tidak tergantung dengan fanatisme golongan, fanatisme kesukuan, fanatisme kebangsaan. Semua manusia sama. Berarti bebas, tapi kebebasan manusia terbatas dengan hak orang lain. Kita bebas tapi punya batasan. Batasannya yaitu hak orang lain. Jangan sampai kebebasan kita merenggut kebebasan orang lain. Yang kedua, yang tadi ayat-ayat tadi, yaitu melarang segala jenis paksaan dalam beragama. Tidak ada paksaan dalam berakidah, harus mengikuti ajaran tertentu, akidah tertentu, walaupun dengan ancaman atau siksaan. Maka Islam memerangi hal seperti itu. Kenapa Islam menaklukkan negeri-negeri sampai Eropa, sampai Afrika? Karena mereka di negeri tersebut ditindas, tidak ada kebebasan beragama. Yang ketiga, yang tadi kebebasan berpikir. Yang kedua, tidak boleh ada paksaan dalam beragama, berkeyakinan. Dan yang ketiga, kebebasan untuk menjalankan syariat agama masing-masing. Maka negara kita menganut agama-agama yang resmi diberi kebebasan untuk melaksanakan agamanya masing-masing. Maka kita tidak berhak untuk melarang agama lain yang mereka beribadah di tempat mereka sendiri. Kebebasan ini bisa diwujudkan dengan dua cara, yaitu memahamkan kepada manusia, bahkan orang Islam sendiri, karena kita di sini mayoritas, bahwasanya kita punya kewajiban untuk menghormati hak orang lain. Hak berpikir bebas berpikir, hak untuk menjalankan syariat mereka, hak untuk beragama, tidak ada paksaan. Kemudian kalau ada yang memaksakan dirinya atau memaksakan akidahnya, keyakinannya, agama tertentu kepada orang lain, maka itu harus dilawan. Dan kalau kita sebagai orang Islam, kalau kita di negara Islam, jelas kita mempunyai kebebasan. Tapi kalau ada seandainya orang Islam yang minoritas di negara yang mayoritas non-muslim, kemudian dia tidak bisa menjalankan agamanya dengan sempurna, dibatasi, ditindas, dianiaya, didolimi, diancam, gak bisa melaksanakan sholat, gak boleh berpuasa,
bahkan dipaksa untuk makan babi. Apakah ini terjadi? Terjadi. Dulu di setelah kekalahan umat Islam di Spanyol, umat Islam berkuasa sekitar 800 tahun, 8 abad. Ketika kalah, diberi beberapa pilihan orang Islam. Disuruh pergi, kalau tetap beragama Islam, keluar dari wilayah Spanyol. Yang kedua, kalau tidak mau pergi, harus murtad. Harus murtad. Kalau tidak mau murtad dan tidak mau pergi, dibunuh. Dan itu terjadi pembantaian. Berarti kalau ada yang masih tinggal di negeri itu, di zaman itu, dia tidak bisa menjalankan syariat Islam dan dipaksa setiap harinya, setiap paginya itu harus makan daging babi untuk menunjukkan bahwa orang itu sudah murtad. Dan ini menjadi adat sebagian wilayah. Jadi setiap pagi di depan rumah mereka, sampai sekarang ada di beberapa wilayah di Spanyol, itu harus memajang daging babi untuk menunjukkan bahwa mereka bukan orang Islam. Alhamdulillah sekarang sudah berbeda, tidak seperti zaman dahulu. Dan masjid-masjid peninggalan Islam di zaman dulu Spanyol sekarang berubah, ada yang jadi gereja, ada yang jadi museum. Alhamdulillah, salah satu ormas terbesar di Indonesia, Muhammadiyah, berhasil membeli salah satu masjid itu dan dikembalikan lagi, difungsikan sebagai masjid. Kalau orang Islam berada di wilayah yang ditindas seperti itu dan dia tidak bisa menjalankan syariat Islam dengan sempurna, tidak bisa sholat, tidak boleh puasa, bahkan dipaksa setiap hari untuk menunjukkan kekafirannya dia harus makan babi, maka hendaknya mereka pindah, hijrah. Ini di dalam surat An-Nisa dari ayat 97 sampai 99. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina tawaffahumul malaikatu dzalimi anfusihim qalu fima kuntum." Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan malaikat dalam keadaan mendolimi dirinya sendiri. Apa mendolimi dirinya sendiri? Berarti tidak mentaati Allah Subhanahu wa taala. Matinya dalam keadaan kafir. Dikatakan kepada mereka oleh para malaikat, qalu fima kuntum. Kalian itu dulu bagaimana? Keadaan kalian seperti apa? Qalu kunna mustad'afina fil ard. Dulu kami orang yang ditindas di bumi, di tempat tinggal kami. Tidak bisa beribadah. Nah, kami dipaksa untuk kafir. Qalu, para malaikat berkata, qalu alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha. Apakah kalian tidak tahu bumi Allah itu luas dan kamu bisa hijrah ke sana, ke tempat yang aman. Faulaika ma'wahum jahannam. Maka orang-orang seperti ini yang pasrah saja, ditindas padahal dia sanggup untuk pindah, maka diancam dengan neraka jahanam. Wasaat masira, dan itulah seburuk tempat kembali. Kecuali yang memang ditindas tidak bisa pergi. Illal mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildani la yastati'una hilata wa la yahtaduna sabila. Kecuali orang-orang yang ditindas itu orang-orang yang lemah ini, laki-laki yang tua, yang lemah, perempuan, anak-anak, yang mereka la yastati'una hilatan, tidak bisa mencari jalan keluar, tidak bisa pergi, wala yahtaduna sabila, dan tidak mendapat petunjuk bagaimana caranya mereka bisa lepas dari penindasan seperti itu. Faulaika asallahu ayyafuwa anhum wa kana Allahu ghafura wa kana Allahu afuwan ghafura. Orang yang seperti ini semoga Allah mengampuni mereka.
dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, Maha Pemaaf. Ini sikap orang beriman. Lalu bagaimana sikap kita ketika mendapati kita berdampingan dengan orang yang non muslim ini? Saya sendiri pernah. Kalau kita kan di sini mayoritas. Saya pernah tinggal di suatu wilayah yang Islamnya minoritas, sedikit, yang mayoritasnya non muslim. Di setiap kampung atau desa itu kalau gereja minimal dua itu Protestan dan Katolik, itu minimal, paling sedikit. Musola atau masjid itu kalau ada muslimnya ada masjid, tapi kalau tidak ada nggak ada masjid. Jadi kalau kita di sini dengar adzan bersaut-sautan setiap 5 waktu, maghrib adzan sini adzan sana bersaut-sautan, kalau di tempat seperti itu adzan ya tempat kita saja, masjid kita sekali saja, nggak ada yang lain. Kalau di sini misalnya anak SD itu, kalau di daerah kota misalnya SD seluruhnya anak-anaknya Islam, paling ada yang non muslim itu 1 atau 2. Kalau di sana kebalikannya, mayoritas non muslim, kalau ada yang Islam paling 2, 3, 5 paling banyak. Muslimnya paling antara 10 sampai 15%. Tempat saya tinggal di masjid itu depannya tetangganya non muslim, dan alhamdulillah bisa berdampingan, toleransinya terjaga dan mereka menghormati umat Islam. Nah, kalau dalam keadaan seperti ini maka kita wajib menghormati mereka, karena mereka tidak memusuhi kita. Kita berdialog dengan mereka dengan cara yang baik. Hak mereka sama. Nah, kemudian dalam masalah bertetangga, Nabi Muhammad SAW mencontohkan tetangga itu ada 3. Ada yang haknya 3, ada yang haknya 2, ada yang haknya 1. Yang haknya 3 adalah dia tetangga, dia muslim, dia kerabat kita, punya hak sebagai tetangga, punya hak sebagai saudara seiman, punya hak sebagai keluarga yang harus dihormati. Yang kedua adalah 2 haknya. Dia tetangga kita, dia orang muslim, punya hak sebagai orang Islam, punya hak sebagai tetangga. Yang satu adalah orang non muslim, dia punya hak sebagai tetangga. Alhamdulillah berjalan baik. Dulu itu di pedalaman gak ada, mungkin sampai sekarang belum ada listrik dan belum ada sinyal HP. Saking bagusnya toleransi yang terjadi, sampai kalau di pedalaman itu ada puskesmas yang di daerah terpencil, dan dokter kalau dia mau resmi jadi dokter itu ada pengabdian PTT di tempat terpencil, entah 6 bulan atau 3 bulan. Nah, di antara dokter yang non muslim itu yang sedang praktek di pedalaman itu, justru dia sukanya nyumbang masjid. Dia nyumbang tikar, karena bukan kayak di kita seperti ini pakai karpet atau pakai tikar. Nyumbang lampunya lampu petromak. Supaya tidak iri gerejanya, dia nyumbangnya sama-sama. Gereja dikasih masjidnya dikasih. Dan ada yang di tempat lain lagi sama di pedalaman juga,
Ada yang orang kaya itu punya listrik, dia punya apa? Genset sendiri, diesel. Sendon Feng atau apa itu. Nah, masjid dapat aliran listrik dari milik orang non muslim. Dan itu terjadi. Dan mereka yang non muslim ini apa? Misionaris itu saya lihat langsung pendetanya dari Itali. Jenggotnya segini, bule. Di setiap kecamatan itu ada, kalau kita itu pastoran, kalau kita pesantren, kalau mereka namanya pastoran. Jadi ada asrama, ada sekolah SMP atau SD, lalu ada gerejanya milik Katolik, dan itu yang datang langsung dari bantuannya luar negeri. Mereka lebih bisa bahasa sana. Saya dulu sana nggak bisa bahasa mereka. Dan yang apa namanya pendeta itu ya termasuknya yang ekonominya mending, mungkin punya bayaran yang lebih. Dan tidak mengapa, jadi transportasinya itu pakai perahu kayu, karena hanya lewat sungai atau laut. Jalanan sampai sekarang kayaknya nggak tembus. Ada paling berapa kilometer dari kecamatan ke pelabuhan. Itu kalau kita yang di pedalaman mau ke kecamatan, di pusat kecamatan itu harus numpang, nggak ada transportasi kayak angkot bolak-balik, nggak ada. Adanya adalah perahu yang milik pedagang atau milik pegawai tertentu, misalnya polisi atau puskesmas, atau milik pedagang tadi, atau milik pendeta. Dan kadang karena kita dari yang Islam itu belum punya perahu, ustadznya numpang perahunya pendeta, dan itu boleh dan nggak bayar. Ini yang terjadi kalau kita hidup berdampingan, nggak ada masalah. Setahun, jadi setelah setahun ditugaskan, itu dulu pertama itu 6 orang, lalu tahun berikutnya ditinjau oleh pimpinan pusat dari yayasan dari Emirat Arab. Orangnya datang ke Padang dan kita semua dipanggil untuk laporan selama setahun itu hasilnya apa saja, apa yang dibutuhkan. Kemudian kita minta misalnya mukena, anak-anak di sana itu kalau makan alhamdulillah kecukupan karena dari alam, kaya mereka. Kalau cuman makan minum itu ya banyak, cuman uang nggak punya, pakaian lusuh. Jadi dulu kita minta mukena sarung untuk orang-orang yang di pedalaman, diberi. Minta mushaf Al-Quran, berapa ratus buku kitab, kemudian kita bagi. Minta perlengkapan masjid untuk sholat, karpet dan apa ini, porong apa itu, membran dan ini ampli dan sebagainya, diberi. Alhamdulillah. Ini apa dan ditanya hasilnya selama setahun itu siapa atau berapa yang masuk Islam. Karena saya jadi koordinatornya, saya yang ditanya. Jadi saya teman-teman saya minta laporannya dari seluruh pelosok. Selama setahun kurang lebih 50 orang masuk Islam. Saya sendiri di asrama panti asuhan. Di asrama ini setiap tahun ajaran baru mensyahadatkan orang-orang dari pedalaman ini untuk masuk Islam. Jadi saya setiap tahun kerjaannya ya mensyahadatkan. Di panti asuhan lalu punya sekolah MTS. Jadi bapaknya, ibunya nganter ke panti asuhan itu non muslim, bapaknya non muslim. Nganter ke saya, masrahkan ke saya anaknya ini, Pak Ustadz, ini anak saya mau sekolah di sini, sekolahnya di MTS, berarti otomatis dia masuk Islam. Enggak apa-apa dia masuk Islam,
semua agama baik. Bapaknya masrahkan ke saya. Setiap bulan ditengok kayak orang sini nengok anaknya di pesantren. Kalau zaman sekarang kan kita di sini nengok pesantren bayar SPP, di sana gratis semua. Yang dibawa adalah paling kelapa, pisang atau hasil kebunnya untuk anaknya yang di panti asuhan itu. Ini interaksi kita. Tiap bulan datang dia masih non muslim. Itulah kalau kita saling menghormati terhadap sesama umat beragama, dan tidak ada kerancuan, tidak ada saling menyakiti atau menghina. Kemudian bahwasanya hidayah petunjuk itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Betapapun kita menginginkan orang lain untuk bisa sama dengan kita, tidak bisa. Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa memberi petunjuk kepada orang yang engkau cintai. Nabi Muhammad SAW tidak bisa memberi hidayah kepada pamannya sendiri Abu Thalib, mati dalam keadaan kafir. Innaka la tahdi man ahbabta, sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa memberi petunjuk kepada orang yang kamu cintai. Walakinallaha yahdi man yasha, tetapi Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui siapa yang berhak mendapat petunjuk. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak bisa memberi hidayah kepada bapaknya sendiri Azar yang membuat berhala. Nabi Nuh alaihissalam tidak bisa memberi hidayah petunjuk kepada anak dan istrinya, tidak beriman. Nabi Lut alaihissalam tidak bisa memberi hidayah petunjuk kepada istrinya sendiri, tidak beriman. Tapi hidayah itu kehendak Allah. Allah memberi siapapun yang Dia kehendaki. Kalau di zaman dahulu istrinya Fir'aun saja beriman, padahal tinggalnya di kerajaannya Fir'aun. Fir'aunnya zalim, mengaku sebagai Tuhan, tapi dia justru beriman. Hidayah itu tidak ada yang bisa menghalangi kalau Allah berkehendak. Ada di zaman modern itu ada satu kisah di Amerika itu, orang cacat, lumpuh semuanya, dia hanya di kursi roda. Kerjaannya ya ini cuma browsing gitu. Seluruh lingkungannya non muslim, ya kan, di Amerika. Dia nggak tahu apa-apa tentang Islam, tapi karena dia browsing, dia baca di internet, dia baca tentang Islam. Lalu karena dia tinggal di kayak panti jompo gitu, jadi setiap hari ada perawat yang merawatnya. Nah, tiba-tiba salah satu perawat itu ada orang Islam dan dia pengen diajari. Padahal orang ini yang Islam tadi tidak pernah ngobrol dengannya tentang masalah Islam. Dia lihat-lihat sendiri di internet, mempelajari, kemudian dia pengen dibimbing untuk masuk Islam. Gak ada yang ngajari dia, maksudnya gak ada manusia yang mengajari dia, tapi dia mencari hidayah. Maka sikap kita sebagai orang Islam, ya kita berhak untuk berusaha untuk mengajak orang lain itu ikut dengan kita. Makanya di antara tugas dulu saya di pedalaman itu melayani atau membimbing orang-orang yang sudah masuk Islam, karena banyak yang murtad. Kenapa murtad? Karena nggak ada yang bisa membimbing mereka. Di antara sebab murtadnya salah satunya adalah kalau ada yang meninggal itu nggak ada yang bisa melaksanakan pemulasaran jenazah. Bagaimana memandikannya, bagaimana mengkafaninya, bagaimana menyolatinya, bagaimana menguburkannya. Salah satu teman saya di pedalaman itu, ketika dia baru masuk
sudah ada masjid, ada orang Islam, tapi mereka awam semua, nggak tahu apapun. Pertama kali dia mengadakan sholat Jumat, dia yang adzan, dia yang khutbah, dia yang imam. Belum ada. Jadi ketika ada yang meninggal, karena nggak ada yang tahu pemulasaran jenazah, mereka lari kepada pendeta di gereja. Pak, minta tolong itu kerabat saya meninggal, dikuburkan lah walaupun pakai cara mereka. Lalu pendetanya mengatakan, ya nggak bisa, kamu kan orang Islam, ya kamu urus sendiri. Kamu orang, tapi nggak ada di kami Pak orang yang bisa ngurus itu. Lalu pendetanya ngancam, kami mau menyelenggarakan jenazah ini secara penguburan model kami, tapi syaratnya kamu sekeluarga masuk Islam, masuk Kristen. Jadi murtad. Jadi untuk membentengi yang itu, dikirimlah beberapa orang untuk ke sana. Dan setelah itu alhamdulillah malah bertambah. Bahkan ada yang sampai ikut tahfidz di pondok tahfidz Al-Qur'an. Banyak diambil di pondokan. Jadi kasus seperti yang saya ceritakan tadi, anak yang tadi masuk ke sanawiyah tempat saya di panti asuhan, satu misalnya, bapak ibunya ngantarkan dia, nyerahkan ke saya. Kenapa? Karena di setiap kecamatan ada pastoran, tadi ada asrama, ada gereja, ada sekolah, tapi daya tampungnya terbatas. Enggak semua orang Kristen bisa masuk situ. Terbatas. Karena memang dibatasi oleh pemerintah daerah. Enggak boleh dana dari luar negeri sebanyak-banyaknya masuk, tidak bisa. Apalagi pemerintah provinsinya Islam Sumatera Barat. Maka mereka masuk ke tempat saya tadi, saya syahadatkan satu. Besoknya, jadi kalau dia lulus, kita carikan pondok pesantren, kadang di Padang, di daerah Sumatera, ada yang sampai ke Jawa. Ketika saya pulang, saya bawa satu, saya kirim ke tempat saya di Lamongan, di Muhammadiyah juga. Ada yang sampai di Taruna Al-Quran di Jogja. Dan itu usaha kita untuk mengkader mereka. Ketika mereka pulang, mereka bisa mendakwahi masyarakat mereka. Jadi kita harus berinteraksi dengan mereka dengan hikmah. Dalam surat An-Nahl ayat 125, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah." Ajaklah manusia ikut ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan wal mau'izatil hasanah, dengan nasihat yang baik. Dengan hikmah, bukan dengan paksaan. Jadi setelah setahun itu dikunjungi dari pusat, ditinjau dari kantor pusat di Jakarta. Yang di tempat lain itu mengeluh, ada yang di gunung di mana gitu ngeluh, di Jawa mengeluh, di tempat yang lain itu mengeluh. Tapi mereka yang pusat ini ketika kumpul bersama kami yang di sana di Mentawai itu nggak ada yang mengeluh, tenang-tenang saja. Padahal cobaannya berat. Kalau nggak pakai ikhlas nggak bisa. Kita sebelum berangkat dibekali bekam misalnya, pengobatan nabawi, ngobati orang, ada yang dibekam, ada yang sembuh. Bukannya bayar, jam kita hilang, uang kita hilang, karena mereka hobinya nyuri. Jadi kalau modalnya orang cari untung nggak bakal betah. Dan ini yang terjadi bil hikmah. Saya tinggal di masjid itu yang nggak ada listrik, jadi seperti zaman dulu pakai aki untuk toa, ampli. Setiap bulan sekali saya ngecas aki ke kecamatan, saya pakai sepeda. Kalau akinya lagi dicas berarti kan nggak ada adzan, toanya nggak bunyi. Besok paginya saya ditanya sama orang yang non muslim depan masjid atau sekitarnya, Pak Ustadz kok masjidnya libur? Dikatakan libur karena nggak ada adzan.
Kenapa mereka tanyakan itu? Karena mereka patokan kalau saya adzan subuh mereka bangun untuk pergi ke ladang. Sampai segitunya mereka perhatian dengan dakwah kita. Makanya kita bisa diterima dengan baik dan berinteraksi dengan baik. Jadi hanya ngurusi mengaktifkan masjid itu yang tadinya nggak dipakai sama sekali, dipakai untuk sholat 5 waktu. Dulu masjid di tempat-tempat yang ada muslim sudah ada masjid, tapi nggak dipakai, nggak ada sholat 5 waktu, nggak ada sholat Jumat, nggak ada kayak TPQ anak-anak ngaji, nggak ada. Begitu saya dan teman-teman datang, ya sudah kita bikin TPQ ngaji, Iqra, bawa buku Iqra itu. Kemudian diadakan sholat Jumat tiap pekan. Teman saya setelah saya, berarti dia rombongan kedua. Setelah saya hampir setahun, ada rombongan kedua masuk. Dia yang paling terpencil. Karena saya di daerah pelabuhan agak ramai, dia kalau mau ke kecamatan pasti melewati tempat saya mampir. Setelah beberapa bulan nggak ke kecamatan, nggak lapor ke ketuanya, maka dia datanglah ke kecamatan untuk lapor kegiatannya di sana. Dia itu nangis-nangis. Dia udah bawa zaman itu tahun 2006 sampai 2009. Bawa Walkman. Jadi dia pakai Walkman, kan ada kaset murotal. Jadi kalau mau sholat Jumat kan disetel murotal. Pakai baterai ABC kan Walkman. Dia setel itu pakai kan toa pakai aki bisa kan, berarti setiap mau Jumatan setel murotal ya kan, biar orang pada Jumatan. Itu dia nangis-nangis, saya itu sudah nyetel Walkman itu ngaji bolak-balik, kasetnya habis muter lagi nggak ada yang datang. Saya bilang ketawa, loh saya sudah di sini setahun aja kayak gitu, kamu nangis-nangis. Saya biasa. Makanya saya mengajarkan fikih madzhab Syafi'i yang mengatakan syarat sholat Jumat itu minimal harus 40. Kalau di sana nggak bisa dipraktekkan. Kalau harus 40 nggak akan ada sholat Jumat, nggak ada orang yang ikut sholat. Saya sholat Jumat paling banyak itu pertama kali karena diundang dari tempat yang lain. Habis itu 15 orang saja itu saya sudah senang, udah bombong tuh. Padahal masjidnya gede seperti ini. Paling 10 12 itu pun sama anak-anak. Nah itulah interaksi kita dengan non muslim. Dan selama itu alhamdulillah kita tidak mendapati banyak masalah. Dan kita diperintahkan untuk berbuat adil kepada mereka. Dalam surat Al-Maidah Allah Subhanahu wa taala, dalam surat Al-Maidah ayat 8 Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu yang menegakkan bersaksi di hadapan Allah dengan adil. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Jangan gara-gara kebencianmu terhadap suatu kaum, walaupun itu musuh kalian, sampai kamu tidak berbuat adil. I'dilu, berbuat adil lah. Huwa aqrabu littaqwa, itu yang lebih dekat dengan ketakwaan. Wattaqullaha, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa-apa yang kalian lakukan. Bahkan dalam surat An-Nisa Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang orang yang muslim tapi curang, berbuat jahat dan menuduh orang Yahudi yang tidak salah. Al-Quran membela orang Yahudi. Dari surat An-Nisa ayat 112 dan 13. Wa may yaksib khati'atan au isman tsumma yarmi bihi bari'an faqad ihtamala buhtana wa isma mubina. Barang siapa yang berbuat dosa kemudian dia menuduh orang lain, melimpahkan kesalahannya kepada orang lain, dianya sembunyi lari, orang yang tidak bersalah ini dituduh, faqad ihtamala buhtana wa isman mubina, dia sudah menanggung dosa kedustaan yang besar dan dosa yang sangat jelas. Ini ada seorang namanya Tu'mah bin Ubairik. Dia itu residivis, suka mencuri. Dia mencuri
baju besi milik pamannya, disimpan di penyimpanan gandum. Jadi ketika baju itu diambil, gandumnya berceceran. Setelah dicuri, dia titipkan di tempat orang Yahudi. Nah, ketika diinterogasi, ini sudah curiga, ini yang mencuri pasti ini, karena dia orang yang suka mencuri. Lalu diinterogasi, dia nggak ngaku, nggak ada di tempat saya, digeledah nggak ada, karena dia sudah dititipkan di orang Yahudi. Lalu dicari itu di daerah Yahudi, ketemu. Lalu Yahudi itu yang jadi tersangka. Dia dibela oleh keluarga besarnya, kabilahnya. Tapi kemudian Al-Quran menjelaskan itu. Walau la fadlullahi alaika wa rahmatuhu lahammat ta'ifatu minhum ayyudilluka wa ma yudilluna illa anfusahum. Kalau tidak karena karunia dari Allah kepadamu wahai Muhammad dan rahmatnya, tentu satu golongan kaum dari mereka akan menyesatkanmu. Karena satu kabilah ini membela Tu'mah ini, membela anggotanya yang salah ini, yang mencuri ini. Ayyudilluka, mereka akan menyesatkanmu. Wa ma yudilluna illa anfusahum, dan mereka tidak bisa menyesatkan kecuali diri mereka sendiri. Wa ma yadurrunaka min syai', mereka tidak bisa membuat mudarat kepadamu sedikit pun. Nah, Al-Quran membela ini. Maka yang divonis adalah Tu'mah ini. Wa anzalallahu alaikal kitaba wal hikmah wa 'allamaka ma lam takun ta'lam, dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepadamu Al-Qur'an dan hikmah dan mengajarimu, memberitahukanmu apa-apa yang kamu tidak tahu. Wa kana fadlullahi 'alaika 'azima, dan karunia Allah kepadamu sangat besar. Tu'mah ini kemudian divonis karena dia mencuri, mau dipotong tangan. Lalu dia lari, dia di Madinah lari. Dia pergi ke Mekah, bergabung dengan orang kafir di Mekah, musyrik, dia murtad. Jadi orang murtad itu sejak zaman Nabi sudah ada, sudah masuk Islam, tapi karena dia orang jahat, mau dihukum tidak mau, lari dia ke Mekah. Dan dia salah satu orang yang lalu di Mekah dia nyuri lagi. Dalam riwayat dia nyuri lagi, ketika sedang mencuri, entah bangunannya tua, roboh, mati dia ketimpa bangunan, mati su'ul khatim. Jadi kita berbuat adil tidak hanya dengan orang Islam, tapi juga dengan non Muslim. Wallahu taala alam. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.